Tolong di unmute dulu, Tirsa. Unmute, Tirsa. Baik. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah pagi ini, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami serahkan padamu Bapa, karena begitu besar kasih setiamu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan itu siang dan malam. Dan saat ini Tuhan, PBS Ministry Tuhan mau bersimpu di kakimu Tuhan, seraya mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami. Dan kami juga mau akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pastor Kemal Mamusung. Demikian pula Tuhan untuk setiap rencana-rencana yang kami ingin bahas bersama. Ialah kasih karunia yang Tuhan berikan dan sediakan bagi kehidupan kami dari waktu ke waktu. Berbicaralah Bapak, demikian pula untuk multimedia yang akan dilakukan oleh Ibu Evangelis Ira Leni Mapa Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat baginya dan juga sebagai pendengar dan juga saudara-saudara kekasih kami yang ada di dalam link Zoom ini Tuhan, kami berkati mereka satu persatu. Kami percaya Tuhan, dan anugerah kasih karunia damai sejahtera sukacita yang Tuhan sediakan berikan bagi kami dari waktu ke waktu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Kedengaran suara? Dengar. Wait, turn on. Kita datang ke hadirat Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dia adalah sahabat kita dalam segala situasi, susah maupun duka. Dia selalu menghibur. Sebuah lagu, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengebut dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengebut dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku
hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Nya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Benar Tuhan, hanya Engkau jawaban hidup kami Tuhan. Pada pagi hari kami akan mendengar devotion, morning devotion Tuhan. Biarlah Engkau juga bertahta dalam kehidupan kami. Bukan hal-hal yang istimewa aja Tuhan, bukan ada mujizat aja Tuhan, tetapi hari-hari ordinary yang biasa-biasa saja. Kami percaya ada pertolongan Tuhan. Hari-hari yang biasa saja juga Tuhan menguatkan kami Tuhan. Ucap syukur Tuhan pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi. Kita akan sedikit merenungkan firman Tuhan. Kelihatan ya, firman Tuhan kali ini akan berbicara dengan kita melalui ada satu firman Tuhan di dalam Ayub 1 ayat 5. Ayub 1 ayat 5, dosa dalam keluarga kita sendiri. Topiknya itu dosa di dalam keluarga kita sendiri. Ayub 1 ayat 5.
Demikian firman Tuhan. Setiap kali sesudah hari-hari pesta, Ayub memanggil dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi Ayub bangun dan mempersembahkan korban bakaran sesuai dengan jumlah mereka semua. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ya. Jadi Ayub senantiasa mendoakan anak-anaknya. Senantiasa berarti bukan hanya sekali. Kita tahu kan Ayub adalah seorang ayah yang luar biasa, sehingga kalau di dalam ayat-ayat sebelumnya sampai di situ dikatakan ia seorang yang kaya. Ada seorang laki-laki, kalau ayat sebelumnya, di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ia mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, jadi semuanya 10 orang. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Kita bisa tafsir aja bagaimana kekayaannya dia. 7.000 ekor kambing dan domba, 3.000 ekor unta, 500 dan sebagainya. Ayat 4, anak-anaknya laki-laki biasanya mengadakan pesta di rumahnya. Ya. Ini konteks bagaimana dosa di dalam keluarga. Kita akan sedikit sharing. Saya bisa bisa share. Oke. Wait sebentar. Biar kita sama-sama baca. Kelihatan ya? 1, 2, 3. Oke. Semua bisa lihat ya, puji Tuhan. Kita lebih meratapi firman Tuhan, demikian firman Tuhan. Kita lebih meratapi dosa-dosa kerabat dekat dan terkasih ketimbang dosa-dosa orang-orang asing. Jadi orang-orang sekitar kita lebih fokus kepada kerabat-kerabat kita. Afeksi alamiah kita yang disucikan adalah yang paling kuat dan tindakan mendoakan. Sebagai kodrat, dia mengumumkan dirinya kepada kerabat terdekat. Jadi ada afeksi yang terdekat keluarga kita. Afeksi itu seperti emosi ya, kayak nanti ada deskripsinya. Demikian pula kasih karunia terlibat dalam tingkat yang sepadan dalam merohanikan afeksi itu, yaitu emosi kita, pengaruh kita. Betapa Paulus yang kudus ya. Paulus yang kudus bersungguh-sungguh berhasrat demi saudara-saudaraku. Roma 9 ayat 3 di situ dia mengkhususkan orang-orang saudara-saudaranya, dia itu dikhususkan daripada segala sesuatu ya. Roma 10 ayat 1, supaya mereka Supaya mereka diselamatkan. Jadi keluarga, jadi orang-orang terdekat, Paulus memang fokus gitu. Karena apa? Orang-orang itu yang diberikan Tuhan untuk kita, sama seperti kita semua. Keluarga, teman-teman, orang-orang ada di sekitar kita, itu Tuhan yang berikan kepada kita untuk apa? Kita bisa bersekutu, kita bisa saling mendoakan mereka, kita bisa curhat lah istilahnya ya. Bukan kepo, kita curhat kalau ada masalah atau apa. Ayub mempersembahkan korban dan doa dan air mata juga. Bukan hanya korban aja, dia mendoakan juga. Khususnya untuk apa? Untuk keluarganya, tadi kita udah lihat ya. Tanpa diragukan lagi, karena khawatir. Dia ada karena khawatir
anak-anaknya mungkin menyinggung Allah. Dia nggak tahu apakah dia jatuh dalam dosa atau dia apa. Mungkin di dalam diri orang-orang kudus, tetapi ya kita lihat mempersembahkan korban itu senantiasa ya, bukan hanya sekali ketika pesta, enggak, dia selalu mengadakan itu ya. Tetapi tadi dalam ayat firman Tuhan, dalam diri orang terus terdapat afeksi alamiah yang dirohanikan. Tidak ada orang saleh yang tahu bagaimana menghindarkan salah satu anak-anaknya dari iblis. Nggak ada, termasuk Ayub, dia nggak tahu caranya. Kecuali apa? Dia mendoakan saja ya. Pasti sangat membuat susah. Pasti sangat membuat susah bahwa mereka yang begitu dekat dengannya dalam kehidupan ini bisa begitu jauh dalam kehidupan berikutnya. Jadi mereka begitu dekat dalam kehidupan, mereka dekat sama dunia ini, tetapi dia jauh dalam kehidupan berikutnya. Tuhan nggak mengenal dia, maksudnya demikian. Melihat mereka miskin di dunia ini, tidak ada apa-apa dibandingkan dengan kecemasan bahwa mereka tidak akan pernah menjadi kaya di hadapan Allah. Ya, di sini dikatakan bahwa melihat mereka miskin, tidak ada apa-apanya dibandingkan. Jadi harta, segala sesuatu yang dimiliki itu nggak ada apa-apanya kalau mereka itu jauh di hadapan Allah gitu. Jadi sangat memberkati ya. Kerabat terdekat juga bisa menjadi bahaya besar bagi sisa anggota keluarga kita. Kalaupun dia dekat, tapi kalau kita tahu dia ada dosa, di sini katakan anggota kita, dosa dalam satu atau dua orang, meskipun dalam sebuah keluarga besar bisa membahayakan dan menjangkitkan semua orang. Makanya di sini dikatakan kembali lagi, kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kita harus mendegur, kita harus mendoakan dia. Kita harus jangan jemu-jemu, nggak ada jemu-jemu. Ketika kita selalu berusaha memadamkan api yang membakar rumah di dekat kita. Kita lebih takut dengan api yang dekat daripada yang jauh ya. Kita harus lebih prihatin terhadap akar dosa yang beracun daripada cabang dan buah penderitaan yang tumbuh dari akarnya ya. Jadi akarnya itu yang beracun itu, kita harus lebih prihatin gitu. Nanti kalau kita nggak fokus kepada itu, dia ada berbuah. Dia bilang cabang dan buah penderitaan yang tumbuh dari akar itu. Jadi memang bagian kita orang percaya, kita harus mendoakan benar-benar gitu. Itu hal yang prinsip yang penting ya. Dan kita harus berduka. Di sini dalam konteks kita harus berduka atas apa? Atas dosa seorang anak ketimbang penyakit seorang anak. Dosa itu harus lebih apa ya? Dia bilang lebih berduka atas dosa daripada dia sakit. Kalau dia sakit itu oke, semua orang, tetapi ketika dia jatuh dalam dosa, itu yang harus lebih fokus. Lebih memprihatinkan apa yang telah dilakukan anak itu daripada apa yang telah mereka alami. Apa yang telah mereka lakukan itu lebih ya daripada apa yang lebih maksudnya daripada apa yang telah mereka alami atau apa yang akan mereka alami. Lebih memperhatikan dengan ketidaksalehan mereka ketimbang kemiskinan mereka. Lagi, mendingan kita miskin nggak apa-apa, tetapi ketidaksalehan itu menjadi kunci utama juga di sini. Ketidaksalehan, ketika mereka tidak saleh itu merupakan apa ya? Bagian bahan doa kita, bagian kita fokus gitu, kita fokus ketimbang pekerjaan atau di dalam PHK dia, atau harta benda mereka yang telah meninggalkan mereka. Lebih memperhatikan untuk takut mereka mati dalam dosa ketimbang mereka mati secara jasmani ya. Ini luar biasa sekali, mendalam gitu, bagaimana kita fokus kepada kerohaniannya daripada jasmaninya mereka. Semua kita akan mati ya. Tetapi kalau mereka yang meninggalkan Tuhan, itu yang lebih kita fokus. Kita akan bersedih karena apa?
kelak kita nggak bakal ketemu dia lagi. Kalau kita sama-sama dalam Tuhan, kita tahu orang ini di dalam Tuhan, dia ketika kita meninggal, dia meninggal mendahului kita. Ketika kita tahu, sama seperti adik saya, orang tua saya, semuanya, lebih baik kita fokus kepada keselamatan mereka, ya. Bagaimana perjuangan mereka, sehingga mereka, apa yang mereka lakukan, nanti kita bisa lihat, oh iya, mereka sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kita nggak perlu takut. Karena apa? Karena mereka anak-anak Tuhan. Mereka sudah menerima kekekalan, ya. Begitu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia orang yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas renungan hari ini. Kami boleh belajar bagaimana kita peka terhadap orang-orang di sekeliling kita. Kami percaya Tuhan yang menempatkan mereka tidak ada yang kebetulan. Bagi Engkau Tuhan, bagi kami mungkin satu kebetulan ketika kami berada di tempat ini, berada di rumah ini, berada di lingkungan ini, merupakan satu kebetulan. Kami mempunyai keluarga, ini merupakan satu kebetulan. Tetapi bagi Engkau tidak ada yang kebetulan. Kami, ketika Engkau telah memilih kami, bagian kami bagaimana kami menginjili mereka, orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, apalagi mereka yang sudah mengenal Tuhan tetapi mereka jatuh dalam dosa. Beri kami kemampuan Tuhan, biarlah hari demi hari kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami boleh diisi oleh firman Tuhan. Ketika kami diisi oleh firman Tuhan, kata-kata yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata firman Tuhan, kata-kata dari Engkau, yaitu kata-kata bagaimana kami bisa menginjili mereka, menginjili saudara-saudara kami, menginjili orang sekitar kami, menginjili komunitas kami. Terima kasih, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya banyak orang akan dikuatkan dari ayat ini. Ayat ini cuma simple Tuhan, tetapi kami percaya iman Engkau bekerja dalam renungan hari ini. Engkau bekerja kepada kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Kita silakan langsung doa, nanti kita diskusi mengenai ayat firman Tuhan ini, atau mengenai testimoni yang luar biasa mengenai firman Tuhan hari ini. Bu Tirsa, dipersilakan. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai syafaat yang akan kami naikkan pada pagi hari ini, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau didoakan, baik kami akan bawa dalam doa. Dipersilakan. Kalau tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami serahkan padamu pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami agar kami boleh menjadi pelaku firman yang benar. Dan ketika kami melakukan kebenaran firman-Mu, maka kami boleh mendapatkan banyak sekali pengertian akan kehidupan ini. Pengertian akan apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang mengalami pembaharuan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mau berdoa khusus Tuhan bagi saudara-saudara kekasih kami di dalam Zoom ini Tuhan. Kami percaya bahwa ada damai sejahtera sukacita yang selalu Tuhan berikan bagi kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi Pastor Peter Kemal Mamusung bersama dengan istri Bu Weni dan seluruh keluarga besar. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan jalan keluar akan segala persoalan atau apapun juga yang menjadi kerinduan mereka.
untuk mendapatkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Ibu Ira Leni Mapa bersama suami, anak cucu menantu. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka semua di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa khusus pada pagi hari ini untuk Ibu Fani bersama dengan Ibunda tercinta Tante Oma, ataupun juga yang kami sebut dengan penuh kasih Tuhan, Mami Diana Tuhan. Kami percaya Tuhan di hari tuanya Engkau memberikan beliau juga damai sejahtera, sukacita, melayani dengan penuh sukacita di dalam doa-doa dan permohonan bagi anak cucu semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang mereka hadapi di dalam kehidupan keluarga mereka. Begitu pula juga untuk anak terkasih Daniel Tuhan, kiranya Tuhan memberikan setiap rencana-rencana masa depannya di dalam tangan kasih Bapa di surga. Begitu pula dengan usaha-usaha pekerjaan yang dia lakukan. Kiranya boleh berhasil dan boleh mendatangkan berkat tersendiri bagi kehidupan mereka semuanya di dalam menjalaninya dari hari ke hari. Saat ini juga yang ada di dalam Zoom ini Tuhan, kami mau berdoa khusus bagi mereka semua. Kiranya mereka juga boleh mengalami pembaharuan dalam kehidupan mereka. Mereka juga boleh mengalami damai sejahtera sukacita yang Tuhan sediakan bagi kehidupan mereka. Sehingga nama Kristus semakin dipermuliakan. PBS Ministry yang Tuhan izinkan untuk ada. Kiranya Tuhan sendiri yang akan berjalan di muka kami. Kami hanya mengikuti jejak langkah-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa PBS Ministry ini adalah berkat kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami, bagi langkah-langkah yang harus kami lakukan di dalam setiap permohonan dan dalam setiap pengajaran-pengajaran yang kami peroleh. Inilah doa permohonan kami Bapa. Kami ingin menyempurnakan doa pagi hari ini Tuhan dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita setelah ini jangan bubar dulu, kita akan diskusi. Nanti saya kasih lihat lagi ayatnya. Kita akan diskusi mengenai ayat firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan